Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Yesus memberikan kita kesempatan demi kesempatan saat ini. Baiklah kita mau melatih kehidupan kita untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Karakter yang tidak pernah menyerah. Karakter yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya yang di surga. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga akan menuntun kita ke jalan-jalan yang benar, ke jalan-jalan yang penuh dengan kesukaan itu. Walaupun akan banyak tantangan-rintangan yang kita hadapi, tetapi damai surga itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke judulnya, yaitu ketika orang jahat berbalik dari jalannya. Ayatnya terdapat di dalam Yehezkiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Setan akan menghadirkan jalan kesucian sebagai jalan yang sulit, sementara jalan kesenangan duniawi dipenuhi dengan bunga. Dalam warna palsu dan menyanjung, penggoda akan mengatur dunia dengan kesenangannya di hadapan Anda. Ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 1 halaman 502. Ya, setan akan menghadirkan jalan kesucian sebagai jalan yang sulit. Ya, sementara jalan kesenangan duniawi dipenuhi dengan bunga. Dalam warna palsu dan menyanjung, penggoda akan mengatur dunia dengan kesenangannya di hadapan kita masing-masing. Ya, jadi seakan-akan kita melihat apa yang kita sudah lakukan inilah yang terbaik bagi kehidupan kita. Padahal itu sudah setan atur sedemikian rupa sehingga kita dibutakan dengan hal-hal itu dan kita terjerumus ke dalam jerat daripada si jahat ini. Ya, jadi betapa liciknya si jahat ini dalam melakukan misinya di dunia ini. Ya, karena dia tidak senang melihat kita umat manusia ini selamat. Dia tidak senang melihat kita ini lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang sudah memberikan kita pengajaran hari demi hari, yang sudah menyadari kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang salah. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan kita ya kekuatan untuk kita maju hari demi hari. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu oleh si jahat ini, karena dia akan mengatur dunia dengan kesenangannya sendiri. Ya, dia memberikan kita kesenangannya itu hanya sementara, tetapi Tuhan memberikan kita kesenangan atau kedamaian itu kekal sampai selama-lamanya. Namun jangan disimpulkan bahwa jalan yang menanjak sukar dan jalan yang menurun mudah. Ya, di sepanjang jalan yang membawa kepada kematian ada kesakitan dan hukuman, ada duka cita dan kekecewaan, ada amaran supaya tidak jalan terus. Ya, jadi pada saat kita menuju jalan untuk bertemu dengan Tuhan, akan ada banyak kesukaran yang kita akan hadapi. Tapi jangan pernah kita menyerah, bahwa kesukaran itu akan melatih kehidupan kita untuk kita lebih kuat. Bagaimana dia menguji ya iman kita, apakah kita benar-benar mau dilatih untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Nanti di ujung jalan sana kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan memimpin dan menyertai kita. Kasih Tuhan telah membuat orang-orang yang tidak mau memperhatikan dan keras kepala sukar untuk dibinasakan. Benar bahwa jalan setan dibuat kelihatan menarik, ya, tetapi semuanya itu adalah suatu penipuan. Ya, jangan sampai kita mau ditipu oleh si jahat.
Di jalan kejahatan terdapat penyesalan yang pahit dan kekhawatiran yang merusak. Kita boleh menganggap senang untuk mengikuti kesombongan dan cita-cita duniawi, tetapi akhirnya adalah kesakitan dan duka cita. Ya, rencana-rencana mementingkan diri dapat memberikan janji-janji yang menyenangkan dan menyodorkan pengharapan sukacita. Ya, tetapi kita akan menemukan kebahagiaan kita diracuni dan kehidupan kita dipersukar oleh pengharapan-pengharapan yang berpusat kepada diri. Ya, karena setan dia tidak menyuruh kita untuk menyembah dia. Ya, tetapi setan menyuruh kita untuk menyembah diri kita sendiri. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan hanya untuk diri. Itulah yang setan mau, sehingga kita dibutakan, digelapkan supaya kita tidak dapat memperhatikan orang lain, tetapi bagaimana dia memfokuskan supaya apa yang kita lakukan hanya untuk diri kita saja. Ya, jadi kita harus berhati-hati, kita harus terus berwaspada. Ya, karena kerja daripada si setan ini sangat licik. Ya, biarlah firman Tuhan yang kita sudah pelajari, kita meminta tuntunan Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga kita tidak salah mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Ya, sehingga akan membawa penyesalan seumur hidup di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita seperti Yudas, murid yang Yesus sangat mengasihi dia. Ya, tetapi dia terus mengeraskan hatinya, dibutakan oleh si jahat. Ya, apa yang dia pikir itu adalah hal yang benar, apa yang dia sudah lakukan ini adalah hal yang terbaik. Ya, tapi bagaimana penyesalan itu terus menghantui kehidupan daripada si Yudas ini. Ya, sehingga dia sudah salah mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Ya, tentunya Tuhan memberikan dia pengampunan. Ya, tetapi dia sudah merasa bahwa dirinya ini tidak berguna lagi. Dia merasa bahwa dia tidak layak lagi. Sehingga keputusan itu membawa suatu hal yang membuat dirinya akan menyesal. Membawa ke dalam jurang maut di dalam kehidupannya. Ya, Yudas adalah suatu pelajaran yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita mengulangi hal yang Yudas sudah lakukan. Sama seperti juga Petrus. Ya, dia sudah menyangkal akan Yesus. Ya, tetapi bagaimana Petrus menyadari bahwa apa yang dia sudah lakukan itu adalah hal yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana dia memohon pengampunan itu. Dia menyadari itu. Dia datang kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengampuni dia. Ya, penyesalan yang Petrus sudah alami dalam kehidupannya, dia tidak mencari jalannya sendiri. Ya, tetapi dia kembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan menuntun dia ke jalan kebenaran itu. Sehingga Petrus dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik itu. Sehingga Petrus mempunyai kehidupan yang lebih kuat lagi. Karena Petrus mau diajar, karena Petrus mau menerima akan janji Kristus di dalam kehidupannya. Ya, jadi pelajaran demi pelajaran yang kita sudah pelajari, biarlah ini dapat selalu menguatkan kita. Ya, contoh-contoh dari pada kitab suci itu akan memberikan kita kesadaran supaya kita boleh terus bertahan di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya kita yang sering meninggalkan Tuhan. Kemudian di sini katakan, di jalan yang menurun pintu gerbang boleh jadi dihiasi dengan bunga-bunga, tetapi duri-duri ada di jalan. Ya, terang pengharapan yang bersinar dari jalan masuk pudar menjadi kegelapan putus asa.
dan yang mengikuti jalan itu turun ke dalam bayang-bayang malam yang tak berakhir. Ditulis di dalam Khotbah di atas Bukit halaman 156 dan 157. Ya, jadi di jalan yang menurun, ya pintu gerbang itu boleh saja dihiasi dengan bunga-bunga, tetapi duri-duri itu ada di jalan. Ya, terang pengharapan yang bersinar dari jalan masuk pudar menjadi kegelapan putus asa. Ya, dan yang mengikuti jalan itu turun ke dalam bayang-bayang malam yang tak berakhir. Ya, inilah yang dilakukan Yudas. Ya, kegelapan itu meliputi akan hati daripada Yudas, sehingga dia sudah mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupannya. Tapi biarlah kita mau menyerahkan setiap rencana-rencana kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, sehingga dia akan menerangi. Ya, sehingga ada suatu pengharapan. Ya, walaupun terang itu kecil, ya tapi dia dapat menyinari kegelapan itu. Itulah suatu pengharapan yang Yesus berikan bagi umat-umatnya. Ya, tentunya kita hidup di akhir daripada dunia ini. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, bagaimana murid-murid itu sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan, walaupun mereka harus menjalani suatu kehidupan yang tersulit dalam kehidupan mereka, tetapi mereka terus maju karena mereka tahu apa yang mereka lakukan ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya, sehingga harus saya lakukan. Ya, akan banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi, tetapi itulah yang akan memurnikan iman kita, yang akan memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Biarlah kita selalu ingat bagaimana penyertaan Tuhan di masa lalu. Tentunya Dia juga akan menyertai kita di masa yang akan datang. Ya, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Biarlah kita terus mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Dia yang menjadi penolong kita, Dialah yang menjadi pelindung di dalam kehidupan kita. Ya, teladan yang Yesus sudah berikan untuk kita, baiklah itu kita doakan dengan sepenuh hati kita. Ya, pada saat Yesus berada di dunia, bagaimana pengikut-pengikutnya juga. Ya, terkadang mereka masih merasakan keraguan, padahal mereka sudah melihat langsung ya rupa daripada Yesus itu seperti apa, tapi mereka masih saja ragu. Ya, apalagi kita saat ini. Ya, tetapi pengharapan itu diberikan kepada kita, walaupun kita tidak melihat Yesus, tetapi kita dapat merasakan betapa luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah ya, dengan doa-doa kita setiap harinya kita akan merasakan betapa dekatnya Yesus di dalam kehidupan kita. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Ya, karena Tuhan ingin ya ketika orang jahat itu berbalik dari jalannya. Ya, kita orang yang sudah melakukan kejahatan, Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik, untuk kembali ke jalan kebenaran itu, menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dipakai menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi orang lain. Ya. Di sini juga dikatakan di sepanjang jalan yang membawa kepada kematian ada kesakitan dan hukuman, ada duka cita dan kekecewaan, ada amaran supaya tidak jalan terus. Ya, walaupun kita seakan-akan ya kita sudah, Tuhan, apakah benar ini jalan yang harus saya lalui dalam kehidupan saya? Seakan-akan tidak ada pengharapan. Ya, tapi biarlah kita mau terus melangkah. Kita mau terus ya melakukan yang terbaik, bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan kita. Disitulah kita akan merasakan kedamaian. Di ujung jalan sana kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah buat hari demi hari, kita doakan itu dengan sepenuh hati kita, sehingga kita dapat menjalankan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Biarlah pelajaran demi pelajaran yang sudah kita pelajari, yang kita sudah dengar,
kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga itu akan menjadi ya berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi teladan, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Biarlah ini dapat menjadi ya kekuatan bagi kita, supaya kita terus semangat di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya, sehingga kita pun akan terus belajar daripada teladan Kristus itu. Ya, karena pada saat Yesus datang kedua kali, dia tidak merubah karakter kita, tapi dia menyempurnakan. Oleh sebab itu, baiklah kita mau terus belajar untuk selalu menjadi apa yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, terus mempraktekkan akan setiap karakter itu di dalam kehidupan kita. Walaupun itu kecil, tetapi Tuhan memandang itu adalah suatu hal yang luar biasa. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.